Halo teman-teman ATLM Indonesia, di mana saja berada. Kali ini kita membahas soal-soal media regensia bahan klinik. Ini untuk UAS atau bisa juga digunakan untuk UKOM atau tryout SKB bagi ATLM. Nah, di channel ATLM ini bersama saya Ahmad Lab, bahwa kita membahas ini materinya untuk kedalaman D3 D4 TLM ya. Materi kita media regensia bahan klinik bagian 1, yaitu mengenai media bakteri. Telah saya siapkan sebanyak 13 soal ya tentang media. Jadi media bagian pertama, nanti kita siapkan bagian kedua ya, mungkin nanti untuk media kita habiskan dulu pembahasan media, nanti kita masuk ke regensia, lalu nanti masuk ke bahan klinik atau spesimen klinik. Oke ya, teman-teman, itu saja. Kita mulai soal nomor 1. Suatu bahan yang terdiri atas campuran nutrisi atau nutrien dalam komposisi tertentu yang dipakai untuk menumbuhkan mikroba dengan tanpa bahan penghambat pertumbuhan mikroba lain adalah definisi dari titik-titik. Yang A media, yang B regensia, yang C bahan klinik, yang D cat pewarnaan, atau yang E spesimen klinik. Nah, jawabannya untuk nomor 1 ini ya jelas, karena kita media kita bahas. Jadi ini adalah definisi media. Jadi teman-teman setidaknya sudah tahu bahwa media itu adalah bahan yang terdiri campuran nutrisi atau nutrien dengan komposisi tertentu ya, dipakai untuk menumbuhkan ya mikroba. Mikroba di sini adalah bakteri dengan penghambat atau tanpa penghambat mikroba lain. Dengan menghambat berarti kan segolongan lain terhambat, segolongan lain tumbuh, ya kan? Seperti itu konsepnya. Oke ya, kita pindah teman-teman ke soal nomor 2. Syarat-syarat ideal media yang baik agar mikroorganisme dapat tumbuh adalah kecuali titik. Yang A harus mengandung semua nutrisi yang mudah digunakan oleh mikroba dalam pertumbuhannya. Kemudian yang B harus mempunyai tekanan osmosis ya, tegangan muka dan pH yang sesuai. Sementara yang C tidak mengandung zat-zat penghambat terhadap bakteri tersebut. Atau yang D harus steril, atau yang E mudah dibuat. Jadi di sini untuk yang soal nomor 2 hampir sama semua jawabannya untuk syarat-syarat media, namun yang bukan di sini adalah mudah dibuat. Jadi di sini maksudnya syarat nutrisi yang ada di dalam media yang bagus ya. Jadi di sini mengapa mudah dibuat itu tidak masuk, karena ini mudah dibuat ini tidak masuk dalam hal terkait dengan si bakteri yang akan tanam itu bagaimana pertumbuhannya oleh media yang telah dibuat. Oke ya, kalau masalah mudah dibuat ini ya relatif saja, karena memang rata-rata media itu mudah dibuat. Kita pindah lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 3. Berikut ini yang bukan termasuk dalam kegunaan media dalam laboratorium klinik adalah titik-titik. Jadi dalam laboratorium bakteriologi. Yang A untuk pembiakan dengan tujuan memperbanyak bakteri yang dicari. Yang B untuk tujuan isolasi bakteri agar didapatkan biakan murni. Kemudian yang C untuk penyimpanan bakteri yang telah murni tersebut, baik untuk keperluan sehari-hari, terminasi ya, maupun untuk menyimpan dalam waktu lama. Atau yang D untuk mempelajari sifat-sifat pertumbuhannya, atau yang E untuk identifikasi sifat pewarnaan bakteri. Jadi sini yang bukan atau yang tidak atau kecuali di sini adalah yang E untuk identifikasi sifat pewarnaan bakteri. Jadi di sini sengaja saya buat soal-soalnya adalah sistemnya bukan kecuali, karena ini dengan 4 opsi yang benar. Jadi teman-teman mendapat banyak pengetahuan ya, ketimbang cuma 1 opsi yang benar. Oke, masih semangat teman-teman di channel ATL Indonesia. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya nomor 4. Ini cukup panjang seperti soal cerita ya. Suatu bahan yang berfungsi untuk menghambat pertumbuhan mikroorganisme non-target yang berguna untuk mengisolasi bakteri spesifik dari populasi campuran. Bile salt, garam empedu, selenit, tetrahionat, telurit, azid,
penil etanol, sodium lauryl sulfat, sodium klorida konsentrasi tinggi, dan beberapa warna eusin, kristal violet, methylene blue. Bahan ini termasuk dalam titik-titik dalam media. Yang A faktor pertumbuhan, yang B komponen selektif, kemudian yang C komponen diferensial, kemudian yang D mid plant extract, atau yang E pepton. Jadi di sini untuk soal nomor 4 ini adalah komponen selektif. Jadi dalam media itu ada beberapa hal yang mempengaruhi, salah satunya di sini adalah komponen selektif. Jadi komponen selektif ini bila ditambahkan dalam suatu media, maka bakteri-bakteri yang lain terhambat pertumbuhannya, sementara bakteri yang kita identifikasi itu tetap tumbuh sehingga tidak terganggu oleh pertumbuhan bakteri pengganggu, ya, bakteri yang tidak kita inginkan. Jadi bakteri targetnya malah tumbuh dengan baik, ya, tanpa diganggu. Misalnya saja di sini dengan adanya bile salt untuk identifikasi salmonella, ya. Bakteri yang lain tidak tahan dengan garam empedu sehingga tidak bisa tumbuh atau mati, sementara salmonella akan tetap tumbuh. Oke, ya, contohnya saja itu. Kemudian kita pindah lanjut ke soal nomor 5. Berdasarkan susunan kimianya, maka SS agar, MSA, dan endo agar termasuk dalam golongan atau jenis media titik-titik. Yang A media organik, yang B media anorganik, yang C media sintetis, yang D media non sintetis, atau yang E media diperkaya. Nah, jawabannya untuk SS agar, MSA, dan endo agar ini termasuk dalam media sintetis atau sintetik. Jadi media yang dibuat sendiri dan media tersebut ditambah dengan bahan-bahan lain. Jadi sifatnya medianya bisa juga dalam bentuk media sudah bubuk kering, ya, yang sudah jadi. Nah, ini media sintetik namanya. Jadi di sini contohnya SS agar untuk Salmonella Shigella, identifikasinya, ya, MSA ini untuk Coccus nanti, ya, kemudian Staphylococcus, sementara endo agar ini untuk bakteri gram negatif Enterobacteriaceae misalnya, ya. Nah, di sini berdasarkan susunan kimianya media itu sebenarnya ada 4 bagian: media organik, anorganik, sintetik, dan non sintetik. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya, teman-teman. Masih tetap bersemangat di soal nomor 6. Berdasarkan padatan atau konsistensinya, media semi solid merupakan media setengah padat. Yang termasuk dalam media semi solid tersebut adalah titik-titik. Yang A nutrien broth dan alkalis pepton, kemudian B sim agar dan Kerry Blair, kemudian yang C McConkie agar dan MSA, yang D coklat agar dan SS agar, atau yang E EMB agar dan VV. Jadi di sini untuk nomor 6 media semi solid atau media setengah padat itu adalah contohnya media sim agar dan Kerry Blair. Nah, kenapa duanya ini? Kalau sim agar ini biasanya digunakan untuk identifikasi uji biokimia bakteri. Jadi ada sulfat, indol, motility untuk melihat produksi H2S, ya, atau sulfat, mengubah sulfat menjadi sulfida, ya. Kemudian indol, ya kan, triptopan menjadi indol, kemudian motility gerak. Karena dengan semi solid gerak itu lebih mudah dilihat ini pada sim agar. Sementara Kerry and Blair ini adalah media yang digunakan untuk proses transport spesimen yang kita ambil dari pasien, ya, atau penderita. Kita pindah lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 7. Media Kerry and Blair, Stewart, and Amis termasuk dalam jenis media titik-titik. Yang A enrichment media, yang B transport media, yang D enrichment exclusive media, atau selective media, atau exclusive media. Jadi di sini untuk 3 media ini adalah media transport medium. Jadi teman-teman harus mengingatnya, ya, bahwa media transport itu pada prinsipnya ada 3 buah. Media pertama Kerry and Blair, yang kedua Stewart, dan ketiga Amis. Namun di sini dari 3 ini kalau menurut saya sih yang paling terkenal itu adalah media Amis, ya, dibandingkan yang 2-nya. Jadi 3 ini nanti teman-teman harus mengingat media transport, terutama pada saat nanti teman-teman menghadapi soal yang transport, sampling. Setelah sampling pada pasien untuk biakan atau untuk swab, ya. Jadi
teman-teman harus hafal 3 media ini untuk sebagai media transport. Oke, lanjut ya, kita pindah ke soal selanjutnya, soal nomor 8. Media perbenihan yang digunakan untuk memperbanyak bakteri baik yang ada di dalam spesimen maupun koloni-koloni yang kecil merupakan fungsi atau ciri dari media titik-titik. Yang A, media transport atau transport medium. Yang B, media penyubur atau enrichment media. Yang C, media eksklusif media, media selektif, kemudian media setengah padat, semi solid medium. Jadi di sini media yang digunakan untuk memperbanyak itu adalah media transport ya, media transport. Bukan media transport ya, media penyubur maksudnya. Jadi untuk memperbanyak ini digunakan media yang menyuburkan atau enrichment media di sini. Jadi pastinya ya teman-teman, kalau media yang untuk memperbanyak itu adalah medianya untuk penyubur. Jadi pada saat kita mengambil dari spesimen dari pasien itu bakterinya ada mungkin atau sedikit atau memang sedang jumlahnya. Jadi supaya lebih jelas bakteri tersebut kita tumbuhkan dulu, disuburkan sehingga jumlahnya banyak. Ya kan, setelah banyak nanti kita lakukan selektif dengan media selektif atau media diferensial. Jadi seperti itu ya konsepnya. Diperbanyak dulu, mau bakteri apapun di situ nanti akan tumbuh subur. Mau bakteri gram positif, gram negatif, batang ya atau kokus subur. Tapi setelah masuk ke media selektif nanti ada beberapa yang terhambat dan ada bakteri yang memang untuk kita identifikasi itu tumbuh dengan baik tergantung pemilihan dari media yang kita pilih. Oke ya, seperti itu ya teman-teman untuk nomor 8. Kita pindah lanjut ke soal nomor 9. Perbenihan yang dapat digunakan untuk membedakan golongan satu dengan lainnya sehingga dapat dipilih koloni-koloni bakteri yang dicari. Ya kan? Contoh media tersebut adalah titik-titik. Yang A, SS agar dan Brinehart Imposition agar. Yang B, blood thyroid flat and endo agar. Kemudian yang D, thioglycolate blood and media steward. Kemudian D, MSA dan telurid broth. Atau yang E, alkalis pepton dan McConkie agar. Jadi di sini perbenihan yang dapat digunakan untuk membedakan satu golongan dan golongan lainnya sehingga dapat dipilih koloni bakteri yang dicari. Ini adalah kalau dilihat dari kata-katanya adalah media selektif ya. Jadi di sini kita menggunakan pilihannya adalah SS agar dan Brinehart Imposition agar. Jadi di sini pengertiannya kalau kita ambil ini adalah media selektif ya. Oke ya, selektif. Jadi kita dengan mudah mencari bakteri yang kita pilih, kita identifikasi, misalnya salmonella ya. Untuk identifikasinya lebih baik menggunakan SS agar ketimbang endo agar atau McConkie atau EMB agar ya. Lebih baik kita pakai SS kalau identifikasi salmonella. Kita pindah lanjut ke nomor 10. Media Carey and Blair digunakan sebagai media transport untuk bahan pemeriksaan titik-titik. Yang A untuk tinja dan atau rectal swab, kemudian B untuk usap nasofaring, yang C untuk darah secara anaerob, kemudian D untuk biakan khusus alkali pada vibrio, kemudian yang E untuk menumbuhkan khusus Mycobacterium tuberculosis. Nah, jadi di sini kita bisa dihadapkan dengan yang namanya media Carey Blair. Jadi media Carey Blair ini lebih banyak digunakan pada kasus-kasus swab ya, swab pada bagian area dubur, tinja atau rectal swab. Jadi di wilayah saluran cerna bagian bawah, yaitu di rektal atau ngambil dari tinja. Jadi media Carey Blair yang digunakan. Jadi kalau kalian melihat di sini tinja rektal ini arahnya mengarah ke bakteri-bakteri Enterobacteriaceae. Oke ya. Kita pindah lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 11 masih di channel ATLM Indonesia. Apabila dilakukan swab pada tenggorokan atau kerongkongan, swab vagina, luka, maka media ideal yang digunakan untuk proses transportasi adalah titik-titik.
Yang A telurit, yang B amis, kemudian yang C alkalis pepton, yang D Muller-Hinton, atau yang E TSIA. Nah, di sini teman-teman kalau melihat di sini media transport berarti yang digunakan di sini jelas hanya amis saja ya. Kalau telurit, AP, Muller, TSIA ini bukan media transport. Jadi pilihan kita adalah amis. Jadi memang kalau untuk wilayah area atas itu lebih terkenalnya menggunakan amis ya sebagai media transport pada spesimen-spesimen yang dikumpulkan dari pasien ya, misalnya swab nasofaring atau orofaring ya, bisa juga swab vagina dengan atau juga swab luka ya atau swab abses. Jadi digunakan media amis. Jadi paling mudah, tinggal kita buka medianya, kemudian kita swab ya bagian anunya dengan ujungnya tadi, udah putar-putar berapa kali lalu masukkan ke dalam penutupnya ke media tadi, lalu siap dikirim. Kita pindah lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 12. Media alkalis pepton yang dibuat pH alkalis digunakan untuk identifikasi bakteri di titik A. Staphylococcus aureus, yang B. Streptococcus beta hemolyticus, yang C. Vibrio cholera, yang D. Salmonella typhi, atau yang E. Escherichia coli. Nah, di sini untuk media yang sifatnya sangat alkali atau alkali, pH-nya dinaikkan sehingga beberapa bakteri lain lambat tumbuh atau sukar tumbuh, sementara si Vibrio cholera itu tumbuh dengan baik di pH alkali. Jadi di sini media alkali pepton itu cocok untuk media pertumbuhan Vibrio cholera ya. Dalam medianya di sini media cair ya. Kita pindah ke soal selanjutnya, soal nomor terakhir. Berikut ini yang termasuk dalam media penyubur, enrichment media. Tadi kita bahas definisinya ya. Untuk membiarkan bakteri titik-titik. Yang A. Reinhardt infusion broth dan thioglycolate broth. Kemudian yang B. Carey and Blair dan amis. Kemudian yang C. SS agar dan endo agar. Atau yang D. Blood telluride flat dan azid agar, atau yang E. Selenite broth dan telluride broth. Jadi di sini media penyubur, enrichment media dalam bakteri, kan lab bakteri atau mikrobiologi digunakan adalah menggunakan Reinhardt infusion broth. Nah, kalau Reinhardt ini biasanya digunakan untuk kondisi aerob ya, aerob, bakteri aerob. Sementara thioglycolate broth ini banyak digunakan untuk bakteri anaerob ya, kira-kira seperti itu ya. Jadi di sini media penyuburnya, jadi disuburkan dulu dengan menggunakan dua media ini. Mungkin juga nanti bisa menggunakan media yang lain. Ini adalah salah satu contohnya untuk media penyubur pada bakteri yang kita ambil atau isolasi dari penderita atau dari pasien. Oke ya, itu saja teman-teman, sebanyak 13 soal. Semoga memberikan manfaat bagi teman-teman. Jangan lupa subscribe yang baru saja bergabung. Bunyikan lonceng notifikasi untuk mendapatkan info-info terbaru atau soal-soal terbaru dari saya di channel ATL Indonesia. Dan nantikan soal lainnya ya. Semoga teman-teman menyimak ini bermanfaat dan barokah bagi teman-teman yang sedang melakukan ujian atau sedang proses mengikuti CPNS ya. Semoga lulus dan dapat nilai memuaskan. Selamat belajar. Saya Ahmad Lai pamit. Sampai jumpa. Bye.